warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Kurnianti dari jurusan BPIB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling spiritual. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu konseling. Konseling itu adalah bantuan ya yang dilakukan oleh konselor untuk konseli untuk memecahkan suatu permasalahan. Kualitas itu adalah kerohanian, yaitu hubungan makhluk ya, hubungan makhluk hidup itu dengan Tuhan. Makhluk hidup di sini juga kayak seperti manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, itu kan juga makhluk hidup. Nah, itu juga berhubungan dengan Tuhan, itu namanya spiritualitas. Spiritualitas merupakan sebuah istilah di mana banyak orang menginginkannya untuk dapat dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Spiritualitas dapat merefleksikan nilai seperti memberikan kontribusi kepada umat manusia serta alam semesta. Peran spiritualitas sangat berperan penting bagi kehidupan kita, baik terhadap kehidupan keluarga, beragama, bahkan pada kehidupan kerja kita. Spiritualitas itu membantu individu dalam menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka dan lebih menunjukkan nilai personalnya. Nilai personal ini merefleksikan hasrat untuk membuat perbedaan dan membantu untuk membuat dunia lebih bermakna. Maka dari itu, memiliki spiritualitas di kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membuat kita menjadi individu yang utuh dan bermakna. Bagaimana sih mendefinisikan spiritualitas itu? Sebenarnya tidak ada definisi khusus dalam berspiritual, karena setiap orang dapat saja mengeklaim bahwa dirinya itu berspiritual gitu saat melakukan tindakan tertentu. Orang-orang dapat mengaku telah berspiritual saat melakukan diskusi tentang pikiran. Orang dapat disebut sudah berspiritual saat rutin melakukan meditasi. Orang-orang dapat dikatakan telah berspiritual saat rutin melaksanakan ritual keagamaan. Orang-orang dapat disebut berspiritual saat menyembah sesuatu seperti batu, alam, langit, matahari, Tuhan, dewa, ataupun apapun itu. Hal yang paling utama yang dapat didefinisikan untuk spiritual adalah output atau hasil dari berbagai tindakan tersebut. Jika sudah dianggap memiliki moralitas, kebijaksanaan, ketenangan batin, kebahagiaan, bisa disebut telah mencapai tujuan spiritual. Lalu, apa perbedaan religius dan spiritual? Orang religius adalah orang yang dianggap taat pada agama tertentu, atau orang yang melakukan tindakan yang menjadi perintah dalam agamanya, baik dalam bentuk ritual, bahkan hingga mengenakan atribut-atribut yang mencerminkan simbol-simbol agamanya. Makanya orang menggunakan pakaian yang disarankan agamanya. Sering juga disebut religius. Sementara spiritualitas itu lebih menekankan pada konsep pengelolaan kejiwaan, bisa menggunakan konsep agama atau tanpa agama. Intinya, orang yang melakukan upaya untuk membangun dirinya dari sisi kejiwaan dengan ritual apapun bisa disebut berspiritual. Sebagai contoh ya, agama itu gini, Anda bisa membayangkan permainan sepak bola. Aturan wasit, pemain lain dan tanda-tanda lapangan membantu memandu Anda saat melakukan permainan. Nah, itu mirip dengan agama yang mungkin memandu Anda menemukan kerohanian Anda. Nah, kalau spiritual itu seperti contohnya Anda itu menendang bola di sekitar taman tanpa harus bermain di lapangan dengan semua aturan dan
aturan. Juga bisa memberi Anda kepuasan dan kesenangan dan tetap mengekspresikan esensi permainan. Ini tuh mirip spiritual dalam hidup. Lalu apa sih hakikat spiritual itu? Yaitu spiritual dipegang oleh manusia yang percaya bahwa kehidupan manusia tidak hanya dalam bentuk tubuh fisik atau materi semata. Lebih dari itu, manusia percaya kehidupan itu ditopang oleh sesuatu yang disebut spirit atau sesuatu selain dari bentuk tubuh fisik. Intinya adalah manusia membutuhkan rasa nyaman dalam hidup. Untuk itu, manusia mencari cara untuk mendapatkannya. Salah satunya dengan melakukan tindakan tertentu sehingga memunculkan persepsi atau kesimpulan yang merubah kondisi pikiran, dan itu memicu sensasi rasa nyaman dan rasa memiliki arti. Konseling spiritual ini adalah suatu metode terapi ya untuk membantu konseli mengatasi permasalahannya dengan kerohanian seperti itu. Kayak seperti konseli ini tuh lagi sakit misalnya, atau memiliki sebuah masalah gitu ya. Nah, kita sebagai konselor itu membantu dengan cara spiritual, mengajak dia itu untuk seperti berpikir gitu ya, kayak meditasi seperti itu. Nah, agar apa ya, dia itu jiwanya tuh tenang, nyaman, damai seperti itu. Jadi kalau sudah memasuki kerohanian itu tuh kita tidak mempunyai rasa khawatir yang berkelanjutan gitu. Aku kok nggak sembuh-sembuh gini-gini ya, aku pikir terus seperti itu. Tapi kalau orang yang berspiritual itu akan tenang, penyakit itu dari Tuhan gitu ya. Jadi yang bisa mengangkat itu juga Tuhan gitu. Jadi kita tuh sebagai manusia mencari cara bagaimana penyakit itu teratasi gitu. Tapi juga kita nggak usah mikir itu terus gitu loh. Jadi kita tuh semangat untuk penyembuhan itu gitu loh. Jadi semua itu pasti bisa diatasi gitu loh. Bahkan ya seperti kalau di Jawa itu ada santet, ada apa, itu bisa diatasi dengan spiritualitas gitu loh. Ya kita itu seperti meditasi, berpikir terus gitu loh. Nanti itu kayak ada apa ya, suatu mukjizat gitu loh. Nah dalam itu kan kita juga apa ya, pikiran tenang, jiwa kita juga tenang, nyaman seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang terkena seperti itu nggak usah khawatir gitu. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hidup atau mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan orang lain. Seperti itu. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.